Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Supron dari Pejuang RSP. Kali ini kita akan ngebahas apa ya namanya, perubahan cuaca atau yang biasa disebut El Nino nih teman-teman. Nah, El Nino atau La Lina. Nah, apa itu El Nino dan La Lina itu ya teman-teman? Dan bagaimana dampaknya terhadap cuaca ya? Nah, kita yang kerja di lapangan tentu ngerasanya panas gitu. Nah, ini tuh sebagian dampak dari El Nino tersebut nih teman-teman. Nah, eh, apa sih La Lina itu? Nah, La Lina itu adalah bagian dari fenomena iklim yang disebut dengan sistem El Nino, Shorten Oscillation atau ONSO. Nah, El Nino dan La Lina ini keduanya secara signifikan dapat mengubah pola cuaca di seluruh dunia nih teman-teman, gak hanya di Indonesia tentunya. Nah, terus selama beberapa tahun terakhir ini dunia mengalami periode La Lina berturut-turut nih. Nah, yang kemudian menurunkan suhu dan membawa hujan lebat ke Kanada dan Australia. Nah, ini terjadi saat angin yang bertiup sepanjang khatulistiwa itu di atas Samudra Pasifik dari Amerika ke Amerika Selatan di timur menuju barat lebih kuat dari biasanya nih teman-teman. Itu yang disebut La Lina. Nah, angin tersebut itu merupakan trade west. Ini merupakan menumpuknya air hangat terjadinya itu menumpuknya air hangat di lepas pantai Asia dan menaikkan permukaan laut. Nah, di timur Amerika nih, di dekat Amerika ini angin dingin mengalir ke permukaan, sedangkan El Nino itu terjadi saat angin panas yang lebih lemah, yang berarti air hangat menyebar kembali ke Amerika dan lebih sedikit angin yang naik ke permukaan. Nah, fenomena ini pertama kali diamati pada tahun 1600-an nih teman-teman, pada atau oleh nelayan Peru. Nah, terus bagaimana El Nino dan La Lina ini mengubah cuaca sih teman-teman? Nah, El Nino ini mengubah suhu atau cuaca global meningkat sekitar 0,2 derajat Celcius dan menurunkan sekitar 0,2 derajat Celcius selama La Lina. Nah, La Lina melepaskan lebih banyak panas nih ke atmosfer. Nah, tentunya kita yang ada di Indonesia ini merasakan juga nih, karena El Nino ini yang katanya akan memasuki Indonesia juga gitu loh. Nah, kemudian melepaskan lebih banyak panas ke atmosfer menciptakan udara yang lebih basah dan lebih hangat, karena air yang lebih hangat menyebar lebih jauh dan tetap dekat ke permukaan. Nah, kemudian nomor 2 itu perubahan cuaca hujan. Nah, perubahan cuaca hujan ini juga berpengaruh nih karena adanya El Nino tersebut, karena air yang lebih hangat mendorong aliran udara kuat, aliran jet Pasifik lebih jauh ke selatan dan ke timur. Nah, ini akan membawa cuaca yang lebih basah ke negara bagian Amerika Selatan, bagian Teluk Meksiko. Nah, sedangkan bagian utara Amerika itu dan Kanada akan tetap kering gitu. Nah, saat El Nino biasanya Asia, Australia, serta Afrika Tengah dan Selatan akan mengalami kekeringan nih teman-teman. Nah, Asia juga meliputi Indonesia nih karena dampak dari El Nino tersebut. Nah, kemudian badai tropis nih teman. Nah, badai tropis itu biasanya disebabkan dari La Lina yang juga
menghasilkan lebih banyak badai di Atlantik yang mempengaruhi Florida dan negara-negara bagian selatan Amerika Serikatnya. Kemudian lebih sedikit nih badai tropis di Pasifik. Nah, hal ini sebaliknya terjadi pada peristiwa El Nino. Nah, ketika El Nino itu membawa dampak secara global, itu simpelnya membawa dampak pemanasan global itu naik 0,2 derajat. Nah, sedangkan La Nina ini menurunkan suhu global itu 0,2 derajat juga. Nah, mungkin segitu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.